Tes atau dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah ini kita sudah selesaikan muqaddimah yang pertama dari doa beliau, kalimat as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Ini sudah kita selesaikan pada kajian yang telah lewat. Kita terjemahkan saja sekedar kita lewati. Di muqaddimah beliau yang di awal kemarin kita telah menjelaskan kalimat Syekhul Islam rahimahullahu taala, as'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah taala al-karim yang sangat banyak kebaikannya, rabbal arsyil azim, pemilik ars yang sangat agung. Beliau meminta an yatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah Ta'ala memberikan al-walayah kepada kalian. Al-walayah sudah kita terjemahkan bermakna pertolongan, perlindungan dan penjagaan Allah Ta'ala kepada kalian di dunia dan di akhirat. Ya. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan aku meminta kepada Allah, wa as'alullaha an yaj'alaka mubarakan, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan kalian mubarakan, diberkahi, aina ma kunta, dimanapun kalian berada. Ini sudah kita jabarkan, seorang jika Allah Ta'ala memberkahinya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan berkah pada umurnya, berkah pada hartanya, berkah pada rezekinya, berberkah ilmunya, berberkah amalan salihnya, dan seterusnya. Dari kehidupannya akan diberkahi oleh Allah, Allah berkahi keluarganya dan kerabatnya. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan aku memohon kepada Allah, jadi ini wawunya kembali kepada selalu sebelumnya. Wa as'alullah, ya. Baik. Wa an yaj'alaka, dan aku meminta kepada Allah Ta'ala an yaj'alaka, untuk menjadikan kalian mimman, dari orang-orang yang termasuk idza utiya syakara, apabila dia diberi, dia menjadi hamba yang bersyukur. Jadi beliau doakan semoga kalian termasuk dari orang-orang yang apabila diberi maka dia bersyukur, wa idza batuliya sabar, dan jika dia diuji, ditimpa musibah yang menyakitkan, maka dia bersabar, wa idza adnaba istaghfar, dan jika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, istaghfara, maka dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalatsa, karena tiga perkara ini
Mana 3 perkara ini? Yaitu idza utiya syakara, jika diberi dia bersyukur, wa idza butuliya sabara, jika diuji dia bersabar, wa idza adnaba istaghfar, kalau dia berbuat dosa, maksiat, dia beristighfar, selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala berikan dia taufik untuk bertaubat. Allah Ta'ala berikan dia taufik untuk selalu kembali kepada Allah, bertaubat dan beristighfar. 3 perkara ini, kata Syekh rahimahullah, unwanus sa'adah, merupakan lambang kebahagiaan. Para ulama berkata, manusia hidup di dunia ini tidak akan mungkin lepas dari 3 kondisi ini. Manusia di dunia ini tidak akan mungkin lepas dari 3 kondisi ini. Kalau dia tidak diberi nikmat, maka dia dapatkan ujian. Ya, dia dapatkan ujian, cobaan. Ya, atau dia melakukan dosa dan maksiat. Ya. Maka siapa yang diberikan taufik bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur, memanfaatkan hartanya, memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka dia adalah hamba yang beruntung. Ya, hamba yang beruntung. Karena pada kajian yang telah lewat saya sudah ingatkan bahwa segala kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kapan, kata Imam Ibnu Qayyim, kapan seorang tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bukan digunakan untuk Allah, maka pasti kita akan gunakan untuk selain Allah Ta'ala. Itu kaidahnya. Kapan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak digunakan untuk Allah, untuk kebaikan di jalan Allah, maka pasti digunakan di jalan syaitan. Akan digunakan di jalan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja harta yang kita tidak gunakan untuk kebaikan di jalan Allah, ya kita akan gunakan di jalan yang tidak baik. Ilmu, kapan tidak digunakan untuk kebaikan, maka digunakan untuk kejelekan. Jabatan, apa saja dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat-nikmat, fasilitas-fasilitas, kendaraan, ya, HP, kapan tidak digunakan untuk kebaikan, ya pasti kita gunakan untuk yang tidak baik. Nah, maka siapa yang diberi taufik bersyukur terhadap nikmat, maka dia adalah hamba yang beruntung. Siapa yang bersabar terhadap ditimpa musibah, maka dia adalah hamba yang beruntung. Itu as-sa'adah, asbabus sa'adah, sebab kebahagiaan. Dan siapa yang selalu diberi taufik, istighfar dan taubat, setiap berbuat maksiat, maka dia adalah hamba yang bahagia dan hamba yang beruntung. Nah, ini sudah kita selesaikan. Kita berpindah kepada muqaddimah Syekh rahimahullah ta'ala yang kedua. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. I'lam ini doa. Ini adalah perintah. I'lam itu fi'il amr. I'lam artinya ilmuilah. Kalimat i'lam ini perintah untuk berilmu. Kenapa ini beliau bawakan i'lam? Karena kita sebagai muslim diperintah untuk berilmu. Makanya beliau di buku-buku beliau, mau di Salasatul Usul, mau di Masailul Jahiliyah, mau di Kitab Tauhid, mau di kitab ini Al-Qawaidul Arba'ah, selalu beliau menggunakan kalimat i'lam. Apa artinya i'lam? Ilmuilah. Kita disuruh berilmu. Artinya la takun minal jahilin, gitu. Maknanya seperti itu kata para ulama. Jangan kamu termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh, terutama dalam perkara akidah kalian. Terutama dalam perkara akidah, walaupun dalam perkara agama ini kita tidak boleh jahil, karena jahil itu merupakan lambang keburukan dan lambang kejelekan. Jadi kita selalu disuruh berilmu. Dan perintah untuk berilmu dalam Al-Quran itu sangat banyak. Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 19, untuk hal ini, perintah untuk berilmu, Allah langsung perintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam itu perintah berilmu, maka berilmulah ya Rasulullah. Apa yang diperintahkan Nabi SAW untuk diilmui? Tauhid, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu ilmu yang paling wajib kita pelajari, ilmu tentang akidah. Ya, sehingga kandungan kalimat i'lam ini kata para ulama, yang i'lam
umura dinik, ilmuilah perkara agama kalian, terutama perkara akidah kalian, wala takun minal jahilin, dan jangan kamu termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Karena jahil terhadap perkara akidah adalah perkara yang paling berbahaya dan paling jelek. Iya. Jangan kamu jahil terhadap agama kalian. Kemudian kata beliau, di sini beliau mendoakan arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kalian rusyd, hidayah, petunjuk, taufik, itu kandungan ar-rusyd. Semoga Allah Subhanahu wa taala arsyadakallahu, memberikan kalian ar-rusyd, yaitu ilmu yang benar, hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala. Dan tidak setiap hamba diberikan rusyd, taufik oleh Allah Ta'ala, tidak semua hamba. Jadi kandungan ar-rusyd ini adalah ilmu, karena ilmu adalah sumber hidayah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kamu taufik dan hidayah untuk berada di atas ilmu yang benar, jalan yang lurus, li ta'atihi, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan antum ar-rusyd, taufik dan hidayah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ar-rusyd ini, ya, tentang ar-rusyd ini Allah Ta'ala sebutkan, ya, seorang dikatakan mendapatkan ar-rusyd seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Iya, dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Bisa antum melihat ayatnya kapan seorang dikatakan mendapatkan rusyd dari Allah Ta'ala. Bisa antum lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7, ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah pada diri kalian itu ada Nabi Muhammad. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum, kalau seandainya Nabi Muhammad itu mentaati kalian pada kebanyakan urusan, la'anittum, maka niscaya kalian akan ditimpa kesusahan. Walakinallaha, ini dia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian cinta kepada iman. Ini kandungan rusyd. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Apa itu keimanan? Semua ketaatan adalah keimanan. Jadi kalau kita jabarkan ini makna ayat, walakinallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, maknanya dialah Allah Ta'ala yang menjadikan antum cinta untuk sholat. Allah Ta'ala yang jadikan kalian cinta untuk menuntut ilmu. Allah Ta'ala yang jadikan kamu cinta untuk bersedekah. Allah Ta'ala jadikan kamu cinta untuk beribadah, berhaji, berumrah, bersedekah, berpuasa. Itu kandungan kalimat al-iman. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala menghiasi iman itu dalam hati kalian, sehingga kalian selalu senang dan gemar serta cinta untuk melakukan kebaikan. Nah, Allah Ta'ala yang jadikan kamu cinta untuk itu. Ini kalimat kandungan rusyd, ya, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi iman itu dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah Ta'ala jadikan kalian benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Jadi siapa yang jadikan kita benci minum khamar? Kita tidak suka minum khamar. Siapa yang jadikan kita benci kepada itu? Allah Ta'ala. Allah jadikan kamu benci berzina. Allah jadikan kamu benci berjudi. Allah Ta'ala jadikan kamu benci kepada kesyirikan, kekufuran, bid'ah, dan kefasikan. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, ya tentu mungkin kita akan cinta bid'ah. Sebagaimana sebagian di antara manusia ada yang mencintai kemaksiatan, dan ada yang mencintai kesyirikan, dan ada yang mencintai bid'ah. Jadi intinya itu rusyd. Lihat di akhir ayat, ulaika humur rasyidun.
Siapa yang berada di atas dua nikmat ini diberikan taufik mencintai keimanan, mencintai sholat, mencintai sedekah, mencintai menuntut ilmu, mencintai ketaatan dan ibadah. Dan siapa yang diberikan taufik meninggalkan maksiat, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kekufuran dan kezaliman dan seterusnya, ulaika humur rasyidun. Kata Allah, mereka lah orang-orang yang diberikan ar-rusyd. Dan ar-rusyd ini, rusyd itu pintunya adalah ilmu agama. Pintunya ilmu agama. Jadi nanti seorang dikatakan mendapatkan ar-rasyad, ar-rusyd apabila dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan ilmu itu kita tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang halal, ini yang haram, ini syirik, ini tauhid, ini Islam, dan ini kekufuran, ini sunnah, dan ini bid'ah. Ya, dengan ilmu kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya, nah, ya, ini doa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah taala memberikan rusyd, hidayah dan taufik kepada kalian untuk mentaatinya. Karena tanpa taufik dari Allah taala, kita tidak akan mungkin bisa mentaati Allah taala. Jadi intinya apa? Ya, kita harus selalu berdoa, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Syekh Al-Imam, salah seorang ulama as-salaf, ya. Salah seorang ulama as-salaf yang bernama Mutarrif bin Syikhir, Mutarrif bin Syikhir rahimahullah taala berkata, ya, aku melihat kebaikan itu sangat banyak sekali. Ya, kebaikan dalam Islam itu sangat banyak. Iya, sholat, kata beliau, puasa, sedekah dan seterusnya. Dan ternyata semua kebaikan dan ketaatan itu dalam Islam ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau simpulkan, maka segala kebaikan itu ternyata ada pada doa. Karena dengan doa, tawakal kepada Allah taala, kita bisa melakukan semua kebaikan itu. Jadi orang yang paling kuat, kata para ulama, orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat berdoa. Orang yang paling kuat. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah Ta'ala yang maha kuat. Dia selalu bersandar kepada Allah Ta'ala yang maha kuat. Itu orang yang paling kuat. Dan Nabi SAW bersabda, ajazun nas, manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah berdoa. Itu orang yang paling lemah. Karena manusia ini lemah. Kita ini lemah. Ada orang nggak bisa dia puasa, nggak bisa dia. Badannya kekar, angkat beras 2 karung bisa, iya bisa. Bahkan motor bisa diangkat. Puasa, keok, nggak bisa puasa. Menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan pada badan, bukan pada badan. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang apa? Mukmin yang lemah. Apa maksudnya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah? Maksudnya mukmin yang kuat imannya. Iya, yang kuat imannya. Jadi sekali lagi, banyak berdoa khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Lanjut. Kata beliau rahimahullah taala, annal hanafiyata, ini yang menjadi inti ya. Jadi kalimat i'lam itu, sebelum saya lanjut, kalimat i'lam itu kata para ulama, i'lam itu digunakan untuk menjadi tanbihun. Tanbih kata para ulama. I'lam itu kalimat tanbih. Tanbih untuk menjelaskan apa yang akan diterangkan adalah perkara yang sangat penting sekali. Jadi kalau dikatakan i'lam rahimakallah, untuk apa ini kalimat i'lam? Tanbih. Untuk memberikan tanbih, peringatan bahwa apa yang akan disampaikan ini adalah amrun muhimmun jiddan, perkara yang sangat penting sekali. Jadi apa yang beliau ingin sampaikan di sini? Nah, ini baru kita mau baca. Karena kita belum menyebutkan ya apa yang beliau akan terangkan di sini. Beliau menggunakan kalimat i'lam. Ilmuilah, yang mana mau diilmui?
annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Sesungguhnya al-hanafiyah ya, bukan al-hanifiyah bacanya ya. Sesungguhnya agama al-hanifiyah itu adalah millatu Ibrahim, millahnya Nabi Ibrahim. Jadi agama hanif, hanif itu artinya lurus. Hanif artinya lurus. Lurus nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-hanif itu adalah al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid amma siwa. Iya. Jadi al-hanifiyah ini adalah millahnya Nabi Ibrahim. Millatul hanif, agama hanif adalah agama Nabi Ibrahim. Apa makna hanif? Al-muqbil 'ala Allah, yaitu cenderung menghadap hanya kepada Allah Ta'ala. Al-muqbil itu menghadap kepada Allah Ta'ala semata. Hanya Allah Ta'ala yang menjadi tujuan dan maksudnya. Itu makna al-muqbil 'ala Allah. Dia memperhadapkan hatinya, maksudnya, tujuannya hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jadi kalau dia berbuat, ya karena Allah. Kalau dia bersedekah, karena Allah. Itu hanif namanya. Kalau dia sholat, ya karena Allah dia sholat. Cari keridhaan Allah. Itu mana hanif. Wal mu'rid amma siwahu, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia tidak butuh kepada makhluk. Iya, yang dia memperhadapkan hatinya, maksudnya, niatnya dan tujuannya seluruhnya karena Allah. Dia berbuat karena Allah. Tidak berbuat ya karena Allah juga. Memberi ya karena Allah dia memberi. Tidak memberi karena Allah. Dia datang karena Allah. Tidak datang karena Allah. Itu maksudnya hanif. Selalu yang menjadi tujuannya adalah Allah. Ini namanya millatul hanif, agama yang hanif, agama yang cenderung kepada tauhid. Jadi hanif itu sama maknanya dengan tauhid, dan sama maknanya dengan ikhlas, sama maknanya kurang lebih. Ya, makanya nama ini termasuk salah satu nama yang sangat bagus adalah hanif. Ya, hanif, apa artinya hanif? Bertauhid artinya. Yang selalu hatinya, jiwanya cenderung kepada Allah Ta'ala. Bertauhid memaksudkan Allah Ta'ala. Berpaling dari selain Allah Ta'ala. Itu mana? Hanif. Ya, kalau muannasnya hanifah. Ya. Jadi anak laki-lakinya hanif, anak perempuannya hanifah. Nah, begitu. Nama laki-laki, nama perempuan. Kalau hanifiyah itu nisbah. Paham ya? Hanifiyah ada ya-nya di situ, ya-nya ditasdid. Hanifiyah, ya-nya ditasdid. Ya-nya itu namanya ya nisbah. Ya nisbah ini disandarkan kepada agama hanif. Jadi kalau dikatakan Ibrahim, dia adalah seorang hanifiyah, artinya nisbah bahwa agama Nabi Ibrahim itu nisbah kepada agamanya yang hanif. Paham ya? Ya sama dengan Muhammadiyah, sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan Muhammadiyah, ada ya nisbah, ada ya-nya terakhir, yaitu nisbah kepada Nabi Muhammad. Sama dengan as-salaf. Sama dengan as-salaf. Siapa salaf? 3 kurun generasi, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in yang mengikuti Nabi SAW. Generasi terbaik umat Islam. Maka kalau nisbah kepada salaf apa namanya? Salafiyah. Nah, jadi itu semuanya nisbah. Nisbah ya? Nisbah. Kalau kita hanifiyah, apa artinya hanifiyah? Nisbah kepada hanif. Jadi ini agama hanif. Agama hanifiyah. Baik, al-muqbil 'ala Allah. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadha huwal hanif, inilah makna al-hanifiyah. Yaitu al-muqbil 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kullihi lillah. Yaitu
cenderung kepada Allah Ta'ala di qalbihi, hatinya selalu condong kepada Allah. Wa a'malihi, seluruh amalannya condong kepada Allah Ta'ala semata. Wa niyatihi, niatnya selalu menghadap kepada Allah. Wa maqasidihi, dan seluruh maksud-maksud dan tujuannya kulluha lillah, seluruhnya dia maksudkan untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau dia berbuat, ya karena Allah. Ya, itu agama yang hanif, dan ini agama yang paling Allah cintai. Sekaligus amalan, keyakinan yang paling Allah cintai. Karena itu datang dalam satu hadis, ya, datang dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbuddin ilallah." Ad-din, agama yang paling Allah cintai, al-hanifiyatu, adalah agama yang hanif. As-samha, dan agama yang paling mudah. Jadi dua ciri. Ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatu as-samhatu. Ad-din yang paling Allah cintai adalah agama yang hanif, yang paling lurus maksud dan tujuannya. Al-hanifiyah dan as-samha artinya agama yang paling mudahnya, dan itu adalah ciri agama Islam. Karena itu Nabi Muhammad agamanya agama yang paling lurus tauhidnya. Maka agama Islam ini dikenal dengan agama yang hanif, karena paling lurus mengajarkan kita tauhid. Maksud dan tujuan kita harus karena Allah Ta'ala semata. Ya. Dan agama Nabi Muhammad agama yang paling mudah. Tidak ada satupun kesusahan yang datang dalam agama ini kecuali pasti Nabi Muhammad dan Al-Quran dan Sunnah kecuali pasti meringankannya. Ya, kecuali pasti agama meringankannya. Iya. Kan itulah Allah Ta'ala memerintahkan kita mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim." Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan atas kalian dalam beragama min harajin, sedikit pun rasa berat. Jadi antum disuruh berislam bukan agar supaya antum jadi susah. Itulah millahnya Nabi Ibrahim, bapak kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam banyak ayat Al-Quran, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala ingin memberikan kemudahan kepada kalian, dan Allah tidak ingin memberikan kesusahan pada kalian. Itu ciri Islam yang dibawa Nabi Muhammad, ciri agama yang paling mudah dan gampang. Ya, Allah Ta'ala ingin memberikan kemudahan pada kalian. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak ingin memberikan kesusahan pada kalian. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, Allah Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaika al-Qur'an. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada antum ya Rasulullah. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini agar kamu menjadi susah. Tidak. Jadi tujuannya Al-Quran diturunkan bukan supaya kamu jadi susah, tapi tujuannya apa? Supaya kamu jadi mudah. Iya. Dan semisal ayat ini sangat banyak sekali. Jadi agama yang Allah cinta adalah agama yang hanif. Jadi sekali lagi kita diajarkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala untuk mengikuti agama yang hanif. Apa itu agama yang hanif? Agama yang selalu condong hatinya, niatnya, tujuannya dan maksudnya adalah Allah Ta'ala. Jadi apapun yang antum buat semuanya karena Allah. Antum datang ke sini mau talim karena Allah. Antum pulang karena Allah. Antum jadi juru parkir karena Allah. Iya, semuanya karena Allah. Antum jadi panitia karena Allah. Ini kita diajar ikhlas. Iya. Antum jadi apapun. Antum yang ngatur sendal karena Allah. Iya. Antum jadi penitia apapun dalam dakwah ini karena Allah. Antum di depan tampil namanya karena Allah. Tampil namanya. Oh, namanya. Ada namanya situ, kontak person. Atau antum tidak ada namanya, juga karena Allah. Antum bikin pamfletnya. Oh, by buatan fulan. Lakukan karena Allah. Itu semuanya agama hanif itu. Jadi berarti hanif itu identik dengan apa? Ikhlas. Iya kan? Identik dengan ikhlas. Iya. Identik dengan al-ikhlas. Itu seorang yang beramal selalu mengharapkan apa? Selalu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu
sering kita dengarkan nasihat para ulama tentang keikhlasan, dan ini tentang keikhlasan ini sangat erat kaitannya dengan apa? Sangat erat kaitannya dengan apa? Agama yang hanif. Walaupun di sini agama yang hanif, Syekh rahimahullah taala hanya membahas satu sisi terkait tentang hanif, yaitu tentang ibadah. Lihat ya, agama Hanifiyah ini adalah agama Nabi Ibrahim. Apa tafsirnya di matan? Anta budallaha wahda. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi kamu beribadah, kamu beramal, kamu berbuat, kamu bertindak, semuanya karena Allah. Iya, semuanya karena Allah untuk berbuat. Mukhlisan lahuddin, engkau ikhlaskan ad-din. Apa makna ad-din di sini? Kata para ulama, ad-din itu tafsirnya adalah at-ta'ah wal ibadah. Itu tafsir ad-din. Karena ad-din dalam Islam ini ada 3 tafsir. Orang kan katakan ad-din dalam Islam ada 3 maknanya din. Ada 3 maknanya din. Ad-din makna yang pertama bermakna ini dia, bermakna ibadah dan ketaatan. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Terus mukhlisina, ada mukhlisina lahuddin, ada di situ. Apa makna din ini? Ini makna din yang pertama, bermakna at-ta'ah wal ibadah, bermakna ketaatan dan ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan kepada Allah ad-din, mengikhlaskan ad-din kepada Allah Ta'ala. Apa maknanya din? Ketaatan dan ibadah. Kita disuruh beribadah dan kita disuruh mengikhlaskan ad-din, ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah Ta'ala. Dan ad-din mana yang kedua adalah bermakna al-millah, bermakna millah, bermakna agama, agama yang dianut, agama yang dianut, termasuk diantaranya keyakinan, itu din. Termasuk diantaranya maknanya akidah, keyakinan, agama. Ini makna din yang kedua, bermakna agama. Dalilnya apa dalilnya? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, din, bagi kalian din kalian, waliyadin, dan bagiku din saya. Apa maknanya? Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Bermakna din, keyakinan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Baik, dan seterusnya. Dan ada makna din yang ketiga. Makna din yang ketiga adalah bermakna al-jaza, bermakna pembalasan pada hari kiamat. Ad-din bermakna al-jaza, bermakna pembalasan. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin. Malik artinya penguasa. Dialah Allah Ta'ala Malik, penguasa. Kapan? Yaumiddin, pada hari ad-din. Apa makna ad-din? Pada hari pembalasan, al-ba'as, pada hari kiamat. Jadi ad-din bermakna al-jaza. Iya. Bermakna pembalasan. Baik, ini 3 makna ad-din. Baik, jadi di sini sekali lagi kawan, berarti Hanifiyah ini maknanya adalah tauhid atau maknanya keikhlasan. Itu makna Hanif, condong kepada Allah dalam seluruh amalannya, perbuatannya, hanya Allah Ta'ala yang dia maksudkan dan dia tujukan. Maka yang bertentangan dengan Hanifiyah, ini adalah orang yang tidak ikhlas. Makanya untuk mencapai keikhlasan tauhid, untuk mencapai Hanifiyah ini, hendaklah seorang selalu menjaga niatnya, maksudnya dan tujuannya. Nah, itu maksudnya di sini. Kita disuruh selalu menjaga niat, maksud dan tujuan kita dalam beragama. Jangan membuat kesyirikan, karena kesyirikan ini lawan dari keikhlasan. Lawan dari keikhlasan. Yang namanya hanif, tauhid, ikhlas, murni semata-mata karena Allah. Itu makna hanif. Tidak boleh ada selain Allah Ta'ala dalam maksud dan tujuan kita. Kapan kita berbuat syirik, itu bertentangan dengan ikhlas. Makanya para ulama mengatakan kalau kita beramal, beramallah dengan memaksudkan dan meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata.
Iya. Karena itulah di antara nasihat para ulama, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala berkata, jadilah kalian orang yang suka mengasingkan diri. Bagaimana itu mengasingkan diri? Yaitu kalau mengerjakan amalan, sembunyikan amalan kalian. Jangan suka dengan popularitas. Nasihat kedua, Zubair bin Awwam, sahabat Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amalan solehnya, lakukanlah. Jadi sembunyikan amalan soleh. Jangan ditampakkan, disengaja. Kecuali amalan yang memang tidak bisa disembunyikan, ya. Ya. Ibrahim An-Nakhai berkata, kami tidak suka menampakkan amalan soleh yang harusnya disembunyikan. Karena ada amalan bisa disembunyikan, orang suka menampakkannya. Ini semuanya makna-makna kandungan dari Hanifiyah dan ikhlas dan tauhid. Baik. Dan juga Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala berkata, sebaik-baik ilmu dan sebaik-baik amalan adalah sesuatu yang tidak ditampakkan di hadapan manusia. Selama masih bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Nasihat Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, sudah sepatutnya bagi seorang muslim, sudah sepatutnya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi antara dia dengan Allah taala saja yang tahu. Hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahuinya. Karena kata beliau, ini nasihat penting, karena kata beliau, segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia itu akan sedikit nanti nilainya dan manfaatnya pada hari kiamat. Faedah bahwa segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia dari amalan kita, perbuatan kita, segala amalan yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit manfaatnya di mana? Di akhirat kelak. Iya. Jadi belajar itu sembunyikan kebaikan tak. Iya. Sebagai apapun antum, lakukanlah karena Allah Ta'ala. Mau sebagai apapun antum, pekerjaannya apapun antum, lakukan semua karena Allah Ta'ala. Karena itu Nabi mengajarkan sahabat tentang arti keikhlasan. Dalam kitab Tauhid beliau sebutkan tentang makna dari arti keikhlasan. Kata Nabi SAW, ya, orang yang ikhlas itu Nabi gambarkan di medan jihad. Nabi gambarkan di mana? Di medan jihad. Iya. Kata beliau, seorang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak menuntut untuk dikenal. Itu tanda orang ikhlas. Tidak menuntut untuk dikenal. Kalau dia di medan jihad disimpan di bagian depan, maka dia di situ. Di mana dia ditempatkan? Di situ misalnya. Kata Nabi, kalau dia disimpan di bagian belakang atau disimpan di bagian logistik, jadi tukang masak. Tukang masak, tidak ada yang kenal, ya. Di belakang jadi dia. Kalau dia disimpan di bagian belakang, kata Nabi, maka dia akan siap sami'na wa ata'na. Dia akan, yang penting dia bermanfaat. Artinya apa maksudnya di sini? Orang ikhlas itu tidak suka menonjol. Ya. Tapi kalau dia menonjol, dia harus pertahankan keikhlasannya. Lakukan karena Allah. Jadi kita selalu dituntut keikhlasan. Dimanapun kita berada. Di depan kita disuruh ikhlas. Di tengah disuruh ikhlas. Kata Nabi, walaupun dia disimpan paling belakang, tidak dikenal, tetap dia ikhlas. Karena memang bukan tujuan dia apa? Bukan tujuan dia pujian orang, bukan tujuannya untuk dikenal. Nah, ini melatih kita untuk menjadi hamba yang ikhlas. Ini sebenarnya inti dari pembahasan Syekh rahimahullah ta'ala, walaupun beliau lebih mengidentikan pembahasan ini terkait tentang pembahasan ibadah. Di sini beliau titik beratkan keikhlasannya dan hanifiyahnya di titik pembahasan ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Kenapa ini beliau bahas sangat ketat, sangat mendalam? Karena di sini banyak orang yang berbuat kesyirikan. Makanya ini dibahas. Karena banyak orang yang tidak ikhlas di pembahasan ibadah, itu mereka berbuat syirik. Kata beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa makna ya'budun? Ya, diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan di syarahnya. Ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan seluruh makhluk untuk beribadah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku illa liya'budun. Apa makna ya'budun? Wa makna ya'budun yufarriduni bil ibadah. Makna ya'budun ibadah di sini adalah hendaklah mereka menjadikan saya esa dalam ibadah. Yufarriduni dari kalimat mufrad. Hendaklah mereka menunggalkan saya
dalam ibadah. Jadi para ulama berkata, kalau ada perintah ibadah dalam Al-Quran, maka maknanya kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, beliau berkata, kalau ada yang mendapatkan perintah ibadah dalam Al-Quran, maka maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Untuk ibadah. Kenapa? Karena orang musyrikin juga beribadah. Orang musyrikin beribadah atau tidak? Saya tanya, orang musyrikin beribadah atau tidak? Beribadah. Beribadah. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Kasbus Syubhat, beliau berkata, ketahuilah kalian, orang musyrikin itu berhaji. Ya. Mereka juga bersedekah. Itu amalannya orang musyrikin. Sebelum Nabi Muhammad datang, ya. Amalannya orang musyrikin apa? Mereka berhaji. Cuma ya begitu, berhaji juga tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Mereka berhaji, mereka berumrah, bahkan mereka dikenal suka menjamu tamu. Warisan dari Nabi Ibrahim. Suka menjamu tamu, suka memberi makan. Itu orang musyrikin. Terutama orang yang datang di Mekah itu mereka kasih makan. Kasih minum orang yang datang. Tapi ibadah mereka tidak di atas tauhid. Inilah pembahasannya. Kenapa para ulama menafsirkan ibadah selalu ditafsirkan dengan apa? Ibadah di atas tauhid. Ibadah yang ikhlas, memurnikan, memaksudkan hanya Allah Ta'ala. Menolak selainnya. Tidak ada riaknya di dalamnya. Ya. Baik. Ini makna al-ibadah. Kemudian kata beliau di sini di matan, fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadati. Jika kalian telah mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya. Dari mana kita tahu ini? Dari ayat tadi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau kalian sudah tahu bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya, maka fa'lam, maka ilmuilah, maka ketahuilah annal ibadata, bahwasannya ibadah itu la tusamma ibadatan, tidaklah dinamakan sebagai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali berbarengan dengan tauhid. Jadi ibadah itu tidak dianggap ibadah. Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan tauhid. Sedekah tidak dikatakan sedekah kecuali dengan tauhid. Semua ibadah, haji, umrah tidak dikatakan ibadah kecuali bergandengan dengan tauhid. Bertohara tidak dikatakan tohara kecuali dengan tauhid. Tidak dikatakan ibadah kecuali jika kamu melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu maknanya. Ya, sama dengan amalan kita. Dalam kebaikan apapun yang kita perbuat, kalau itu nilainya ibadah, maka tidak dianggap ibadah. Itu amalan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan tidak dianggap ibadah, tidak dianggap kebaikan, kecuali kita lakukan karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Iya. Amalan yang paling ringan saat ini ya, bikin poster, contoh saja ya, karena itu sering kita lakukan, bikin poster kajian. Iya. Apalagi kira-kira men-share kajian. Ya, selalu dijaga, Pak. Nanti dikatakan itu ibadah kapan? Kalau kamu lakukan karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Iya. Ini semua kebaikan. Adapun urusan dunia, ya urusan dunia. Kalau kamu niatkan untuk kebaikan, ya dapat pahala. Kalau tidak, ya maka asalnya tidak diperintah, tidak dilarang. Tapi kalau itu kebaikan terkait tentang dakwah, apalagi sekarang ini banyak kebaikan dalam dakwah kita, maka semuanya lakukan karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Baik. Kama anna salata, jadi ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Sebagaimana salat tidak dinamakan sebagai salat kecuali salat itu bersama dengan taharah. Salat nanti dianggap sebagai salat kalau salatnya ada apa? Ada taharah, iya tak? Iya atau tidak? Kalau dengan salat dia masuk salat dia tidak berwudu, kira-kira salatnya sah tidak? Ya tidak sah. Semua orang awam paham. Orang awam pun paham ya. Dia masuk salat
dia tidak berwudu, dia tidak bertohar dari hadas kecil dan hadas besar, maka salatnya tidak dianggap. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharah, maka apabila syirik masuk ke dalam sebuah ibadah, maka ibadah itu akan menjadi rusak. Apa itu fasadat? Rusak, tidak sah. Nah, dianggap adanya sama kalau tidak ada. Itu mana fasadat, ya. Kalau syirik masuk kepada ibadah, maka ibadah itu fasadat, rusak, hancur, tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikannya. Kal hadasi, sama seperti hadas, idza dakhala fit taharah, apabila hadas ini memasuki taharah, masuk ke dalam taharah, maka taharahnya apa? Taharahnya batal. Kalau taharahnya batal, maka salatnya juga batal. Ya, taharahnya juga batal. Nah, ini keterangan dari para ulama tentang muqaddimah kita yang kedua ini. Baik. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau terangkan di syarah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Wa anta minal insi, kalian semuanya adalah manusia, maka kalian secara otomatis dakhilun fi hadhil ayat, masuk di dalam ayat ini, bahwa Allah ciptakan kita untuk apa? Tujuannya kita dicipta untuk ibadah. Dan jangan dipahami ibadah itu cuma sholat, jangan dipahami seperti itu. Nah, ibadah itu luas. Ibadah itu kata para ulama, kata Syekhul Islam, apa? Amrun jami likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Perkara yang melingkup segala yang Allah cintai dan segala yang Allah ridhoi. Jadi apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah. Sekarang antum tersenyum kepada temannya antum, Allah cintai atau tidak itu? Nah, berarti itu ibadah. Ya, jangan dipahami ibadah itu Allah baru saja, baca Quran saja, azan saja, tidak. Antum jabat tangan, ketemu assalamualaikum, jabat tangan, ibadah itu bukan? Ibadah. Karena Allah mencintainya, berarti itu pahala. Antum bekerja, cari pekerjaan dunia, antum cari dunia, bekerja, berbisnis, antum mencari yang halal, meninggalkan yang haram, Allah cintai atau tidak itu? Ya, kita azan dulu baru kita lanjut, ya. Kita azan baru kita lanjut. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على
Kita tambah 10 menit ikhwah. Bisa jadi tambah 10 menit? Apabila tidak bisa, kita subhanakallahumma bihamdikin. Iya. Jadi kita lanjut sedikit ikhwan. Jadi tadi kita pahamkan dulu ini ayat. Tadi faedah pertama tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faedah pertamanya kalimat liya'budun maknanya yuwahhiduni maknanya ya. Makanya di salah satu usul illa liya'budun tafsirnya illa liwahhiduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkan saya. Jadi itu tafsir dari ibadah. Ya'buduni tafsirnya yuwahhiduni. Menyembah saya maknanya mentauhidkan saya. Karena ibadah tanpa tauhid maka tidak dianggap ibadah. Sudah tadi kan? Ibadah tanpa tauhid tidak dianggap ibadah. Sebagaimana salat tidak dianggap salat kecuali bersama taharah. Apabila syirik memasuki ibadah maka ibadahnya rusak. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faedah kedua, tujuan kita dicipta untuk ibadah dan ibadah itu luas. Termasuk mencari yang halal. Ya. Arafta anna Allah ma khalaqaka abasan. Kata Syekh Shalih Fauzan, ketahuilah kalau antum sudah paham ini, Allah menciptakan antum untuk ibadah, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidaklah menciptakan kalian abasan sia-sia. Bukan tujuannya sia-sia. Ya. Makanya ini ayat Allah Ta'ala berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abasan. Allah berfirman, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian itu sia-sia? Itu abasan. Abasan itu sia-sia, tidak ada manfaatnya dan tidak ada maksud dan tujuannya. Itu makna abasan. Tidak mungkin Allah ciptakan manusia ini, jangankan manusia, nyamuk saja tidak mungkin Allah ciptakan sia-sia. Apa itu abasan? Sia-sia, tidak ada manfaatnya. Iya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya. Tidak mungkin manusia diciptakan tidak ada tujuannya. Iya. Baik. Ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apa kalimat sudah? Apakah manusia itu menyangka an yutraka sudah mereka dibiarkan begitu saja? Dibiarkan tidak ada diperintah, tidak dilarang, bebas? Tidak mungkin manusia dicipta tujuannya itu. Tidak mungkin dibiarkan diciptakan begitu saja. Al-khalaqaka litakul wa tashrab faqat. Atau Allah Ta'ala menciptakan kalian untuk makan dan minum saja? Tidak mungkin. Ta'ishu fiha di dunia, kamu hidup di dunia ini, tasrah, kamu senang-senang, tamrah, kamu bergembira. Lam yakhluqka lihada, Allah Ta'ala tidak menciptakan untuk itu saja, bukan. Bukan untuk makan, minum, olahraga, tidur, sudah. Bukan itu tujuan kita dicipta. Tapi bukan maknanya dilarang makan, bukan. Ya. Tapi bukan itu tujuan kita dicipta. Untuk makan dan minum saja atau tidur. Khalaqakallahu ibadati, bahkan Allah menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya. Wa inna masakhkhara laka hadhil mawjudat, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menundukkan kepada kalian hadhil mawjudat, semua yang mawjud di alam semesta ini. Langit dan bumi Allah tundukkan, daratan dan lautan Allah tundukkan, semua yang ada, kenikmatan yang ada di lautan, kenikmatan yang ada di daratan, semuanya Allah tundukkan untuk apa? Li'ajali an ta'budahu, tujuannya agar supaya kamu menyembah Allah Ta'ala. Iya. Min ajali an tasta'ina biha ala ibadati, tujuannya agar supaya kamu menjadikan semua nikmat-nikmat yang mewujudat itu tadi, kamu jadikan sebagai tasta'in, kamu jadikan sebagai penolongmu
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tundukkan dunia, Allah kasih kita nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini di daratan dan di lautan. Apa tujuannya? Supaya kamu sembah Allah taala. Nah, itu tujuannya. Allah kasih kita rumah, kita istri, Allah kasih kita uang, Allah taala tundukkan kita berbagai macam nikmat. Apa tujuannya? Supaya kita sembah Allah taala. Iya. Makanya Allah taala itu diibadahi ala ihsanihi, karena kebaikannya. Sebagaimana Allah taala dipuji karena kebaikannya, maka demikian pula Allah diibadahi karena kebaikannya. Siapa yang selalu menghadirkan kebaikan Allah, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Ya, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih tersisa 5 menit. Kemudian kata beliau, faida arafta, di matan selanjutnya. Jika kamu telah mengetahui anna syirka, bahwasannya kesyirikan itu, idza khalatal ibadata, apabila dia mencampuri ibadah, syirik apabila mencampuri ibadah, afsadaha, maka syirik itu akan merusak ibadah. Wa ahbatal amala, dan akan membatalkan amalan salih tersebut. Jadi syirik merusak ibadah, membatalkan amalan. Bahkan bukan cuma membatalkan amalan itu saja, bahkan membatalkan semua amalan. Kalau itu syirik akbar. Kalau syirik akbar, ya dia batalkan semua amalan. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadilah pelaku syirik minal khalidin, termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka. Itu nanti akibatnya. Jadi syirik itu sudah membatalkan amalan, menjadikan pelakunya masuk neraka, kekal dalam neraka. Kalau kamu paham ini, maka apa faedahnya? Arafta, maka kamu akan paham anna ahamma ma alaika, bahwasannya perkara yang paling terpenting bagi antum di dunia ini. Apa yang paling penting kira-kira? Kalau kamu sudah paham ini, berarti apa yang paling penting bagi antum? Ma'rifatu dzalik, mengenal apa itu tauhid dan mengenal apa itu syirik. Itu yang paling penting. Bahkan kita katakan yang paling wajib bagi seorang muslim adalah mengilmui tauhid dan memahami syirik. Kalau kamu sudah paham ini, ya, mengerti, kamu kenali tauhid, apa itu syirik. La'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakati wa hiya syirku billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan kalian atau menyelamatkan kalian. An yukhlisaka artinya menyelamatkan kalian. Semoga Allah taala menyelamatkan kalian min hadhihi syabaka, dari perangkap ini. Syabaka itu perangkap. Apa yang dimaksudkan perangkap di sini? Wa yasyirku billah, yaitu perangkap kesyirikan. Atau perangkap. Ya, perangkap itu kalau orang sudah masuk ke dalam jaringnya tidak bisa keluar. Nah, itu makna perangkap. Maka digambarkan di sini perangkap, karena ini perangkapnya iblis. Perangkapnya iblis. Orang yang dimasukkan dalam lingkup syirik, maka dia masuk dalam perangkap iblis. Dikatakan dia perangkap, ya, jaring, ya, syabaka itu jaring, perangkap. Iya. Nah, kalau kita jaring ikan, ya, masuk. Kalau ikan masuk di jaringnya, tidak bisa mau lolos. Ya, ini sama ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari perangkap iblis, yaitu syirik. Karena kalau orang masuk ke sini, wah, antum kena musibah, tertipu 5 miliar. Musibah atau tidak itu? Musibah. Wih, 5 miliar. Tapi orang yang kena syirik, nggak ada apa-apa itu. Karena kalau orang terkena syirik satu kali, hancur semua amalannya. Iya, hancur semua amalannya. Cuma orang itu gambarannya kerugian itu kalau hilang uangnya itu dia. Padahal ada kerugian yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Apa itu? Kejahilan tentang syirik. Orang itu ketika dia bodoh tentang syirik, akhirnya apa? Sholat, syirik juga. Nah, ini orang yang paling merugi di dunia. Karena tidak bermanfaat agamanya, tidak bermanfaat itu ibadahnya. Iya.
Makanya seluruh Nabi dan Rasul turun ya untuk membahas ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari hal tersebut. Inilah kata beliau. Kenapa beliau, kita habiskan sedikit lagi. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kalian dari perangkap iblis ini, yaitu syirik. Yang dimana syirik itu Allah Ta'ala berfirman fihi tentangnya. Allah Ta'ala berfirman tentang kesyirikan itu, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang berbuat kesyirikan. Ya kan? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa dzalika, yang demikian itu cara antum kalau mau selamat dari kesyirikan ini. Nah, ini dia inti pembahasan kitab. Wa dzalika, yang demikian itu dengan cara apa antum bisa selamat dari syirik? Bima'rifati arba'i qawaid, dengan mengenal al-qawaid al-arba'ah. Judulnya kita punya ta'lim. Karena ini buku saya sudah bahas dari awal. Buku ini al-qawaidul arba'ah, kita akan diperkenalkan bagaimana itu syirik. Bagaimana itu syirik? Dan bagaimana kesyirikannya orang-orang dulu. Orang musyrikin di zaman dulu, bagaimana bentuk kesyirikannya? Bagaimana jenis kesyirikannya? Dan bagaimana cara selamat darinya? Iya. Maka untuk selamat dari kesyirikan itu bima'rifati arba'i qawaidah, dengan mengenal 4 qawaid. 4 qawaid ini dari mana diambil? Apakah dari kantongnya Syekh rahimahullah? Bukan. Zakarahallahu ta'ala fi kitabihi. 4 kaidah ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Ini faedah bahwa setelah ini baru kita masuk kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat. Ya, dengan kaidah ini nanti kalau kita sudah kuasai, maka kita akan paham apa hakikat syirik dan bagaimana itu syirik. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan mengenal 4 kaidah ini. Jadi ini 4 kaidah, Masya Allah, adalah 4 kaidah yang semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebenarnya dari satu sisi memberikan ketenangan kepada kita yang belajar. Dari sisi mana? Karena akan disebutkan di sini ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu memberikan ketenangan. Ya toh? Ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah. Dalilnya Allah berfirman, Nabi bersabda, dan menenangkan jiwa. Tapi kalau menurut saya, kalau menurut Kiai Haji Fulan, kalau kita Allah Ta'ala berfirman, itu menenangkan hati. Ini ilmu. Jadi memang beda ya, membahas tauhid. Jadi sebenarnya sebagian manusia juga di Indonesia ini ada juga yang menerangkan tauhid dan syirik, tapi lain pembahasannya. Jahmiyah juga membahas tauhid, membahas syirik. Jahmiyah kelompok paling sesat di dunia, bahas tauhid, bahas syirik. Mu'tazilah, Al-Qadariyah, bahas tauhid, bahas syirik, tapi pembahasan tauhid dan syiriknya lain. Iya. Kalau orang Mu'tazilah dia katakan kita mentauhidkan Allah Ta'ala, Jahmiyah berkata kita mentauhidkan Allah, bagaimana caranya? Ditolak semua nama-nama dan sifatnya. Itu tauhid. Ini tauhid syirik. Justru hakikatnya tauhid yang mereka pahami syirik. Iya, jadi macam-macam ya. Jadi memang luar biasa nih, Masya Allah, buku kita ikuti. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Mungkin butuh 2-3 kali pertemuan ini, mungkin 3-4 kali lah paling lama, bisa kita selesaikan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba ini. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, barakallahu fiik.